Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fitri, NIM saya F 2018-011071. Saya dari kelas B2 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Walia Kendari. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kimia Medisinal, yaitu hubungan kualitatif struktur aktivitas. Langsung saja. Yang pertama itu aktivitas obat, terdiri dari 3 fase yang menentukan terjadinya aktivitas biologis obat. Yang pertama ada fase farmasetik, yaitu meliputi proses fabrikasi, pengaturan dosis, formulasi bentuk sediaan, pemecahan bentuk sediaan, dan terlarutnya obat aktif. Fase ini berperan dalam kesediaan obat untuk dapat absorpsi ke tubuh. Kedua, fase farmakokinetik, meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Fase ini berperan dalam ketersediaan obat untuk mencapai jaringan sasaran atau target reseptor sehingga dapat menimbulkan respons biologis. Yang ketiga ada fase farmakodinamik, di mana fase terjadinya interaksi obat reseptor dalam jaringan sasaran. Fase ini berperan dalam timbulnya respon biologis obat. Setelah obat bebas masuk ke dalam darah atau ke peredaran darah, kemungkinan mengalami proses-proses sebagai berikut. Yang pertama itu obat disimpan dalam depo jaringan. Kedua, obat terikat oleh protein plasma, terutama albumin. Yang ketiga, obat aktif yang dalam bentuk bebas berinteraksi dengan reseptor sel khas dan menimbulkan respon biologis. Nah, yang keempat, obat mengalami metabolisme dengan beberapa jalur kemungkinan. Yang kelima, obat yang mula-mula tidak aktif setelah mengalami metabolisme akan menghasilkan senyawa aktif, kemudian berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis. Yang keenam, obat aktif akan dimetabolisis. Yang keenam, obat aktif akan dimetabolisis menjadi metabolit yang lebih polar dan tidak aktif, kemudian diekskresikan. Yang ketujuh, obat aktif akan dimetabolisis menghasilkan metabolit yang bersifat toksis. Yang terakhir, obat dalam bentuk bebas langsung diekskresikan. Nah, setelah masuk ke sistem peredaran darah, hanya sebagian kecil molekul obat yang tetap utuh dan mencapai reseptor pada jaringan sasaran. Sebagian besar obat berubah atau terikat pada biopolimer, tempat di mana obat berubah atau terikat sehingga tidak dapat mencapai reseptor disebut sisi kehilangan. Aktivitas pada fase farmakokinetik berdasarkan sumbernya obat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, obat alamiah, contohnya minyak ikan dan hormon. Nah, pada mineral contohnya belerang dan kalium bromida. Yang kedua, obat semisintetik, contohnya itu ada morfin menjadi kodein dan bisogenin menjadi progesteron. Yang ketiga, obat sintetik murni, obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat, setelah disintesis akan didapatkan senyawa dengan khasiat farmakologis tertentu. Contohnya obat-obat golongan analgetik, antipiretik, antihistamin, dan antidiuretik. Nah, kita masuk pada poin terakhir, yaitu hubungan struktur aktivitas, mana merupakan hubungan antara struktur kimia molekul dan aktivitas biologisnya. Pada tahun 1865, analisis SAR memungkinkan penentuan kelompok kimia yang bertanggung jawab untuk membangkitkan efek biologis target dalam organisme. Ini mungkin modifikasi atau potensi senyawa bioaktif atau biasanya obat dengan mengubah struktur kimianya. Metode ini disempurnakan untuk membangun hubungan matematika antara struktur kimia dan aktivitas biologis yang dikenal dengan sebagai hubungan struktur aktivitas kuantitatif. Istilah terkait adalah hubungan struktur afinitas. Pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Tipe pengukuran kuantitatif efek obat terhadap hewan coba terbagi atas 3, yaitu efek individu dengan mengukur dosis efek individu terhadap hewan coba. Kedua, efek bertingkat, mengukur efek obat terhadap tiap-tiap hewan coba dalam satu kelompok uji dengan dosis bervariasi. Yang ketiga, efek kuantal, mengukur respon semua atau tidak dari suatu kelompok hewan coba dengan menentukan persen respon. Salah satu riset untuk desain obat yang banyak dikembangkan oleh para peneliti saat ini adalah teknik analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas
atau HKSA, dan analisis KSAR. Ini membahas hubungan aktivitas suatu senyawa sebagai fungsi dari struktur suatu senyawa. Sekian dari materi yang saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan juga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.